Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilio Cadu Chandra, NIM 2023-0501-0816 dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT saya tentang mekanika tanah. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama, Origin of Soil and Drainage. Introduction, tanah sebagai produk pelapukan. Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan yang terjadi melalui waktu yang panjang. Mineral dalam batuan asal menentukan sifat dasar tanah. Poin utama, pembentukan batuan dari magma cair dan peran mineral penyusunnya. Pelapukan mekanis yang menghasilkan pecahan partikel. Pelapukan kimia yang mengubah mineral batuan menjadi tanah liat. Distribusi ukuran partikel tanah menentukan perilaku mekanisnya. Bentuk partikel tanah mempengaruhi stabilitas dan kekuatannya. Rock cycle and the origin of soil. Siklus batuan. Batuan beku, sedimen, dan metamorf saling bertransformasi melalui proses geologis. Proses ini melibatkan pelapukan, transportasi, kompaksi, dan rekristalisasi. Pelapukan mekanis, retakan akibat siklus pembukuan, pencairan abrasi oleh angin dan air. Kimiawi, reaksi seperti oksidasi dan hidrasi membentuk mineral baru termasuk tanah liat. Produk pelapukan, tanah residu tetap di lokasi pelapukan. Tanah transportasi dipindahkan oleh agen seperti air, angin, atau gletser. Rock forming minerals, rock and rock structure. Mineral pembentuk batuan. Kuarsa, tanah pelapukan dominan dalam pasir. Feldspar, sumber utama mineral tanah liat. Mika memberikan plasisitas dalam tanah. Jenis batuan. Beku, granit intrusif, basalt ekstrusif. Sedimen, batu pasir atau butiran kasar, shale atau butiran halus. Metamorf, gneiss, marmer, selit. Struktur batuan. Tekstur klastik pada sedimen menunjukkan variasi ukuran partikel. Struktur foliasid pada metamorf mempengaruhi kekuatannya. Soil particle size, ukuran partikel. Gravel kurang lebih 4,75 mm, sand 4,75 sampai 0,075 mm, silt 0,075 sampai 0,002 mm, clay kurang lebih 0,002 mm. Klasifikasi. Sistem USGS, ASHTO, dan USDA mengatur batas-batas ukuran ini. Signifikasi. Ukuran partikel tanah sangat mempengaruhi kekuatan geser, permeabilitas, dan plastisitas. Clay mineral, kaolinit, struktur 1:1, 1 lembar silika dan 1 lembar gipsit. Stabil, tidak ekspansif, sering digunakan dalam industri. Struktur 2:1 dengan ion mengikat kalium, stabilitas sedang dengan plastisitas terbatas. Montmorillon, struktur 2:1 tanpa ion pengikat, ekspansif dengan plastisitas tinggi dan spesifik permukaan besar. Signifikansi mineral tanah liat menentukan perilaku mekanik tanah seperti kembang, susut, dan retensi air. Spesifik grafit. Definisi, rasio berat jenis partikel tanah terhadap berat jenis air. Nilai GS, kuarsa 2,65, montmorillonite 2,65 sampai 2,8, hematit kurang lebih 3,0. Penggunaan dalam geoteknik. Void ration, porositas, dan sifat mekanis tanah bergantung pada GS. Mechanical analysis of soil, metode safe analysis untuk partikel kurang lebih 0,75 mm. Hydrometer analisis untuk partikel kurang lebih 0,075 mm. Kurva distribusi ukuran memberikan informasi tentang gradasi tanah. Parameter utama D10 effective size, CU uniformity coefficient, dan CC coefficient of gradation. Particle size distribution kurva distribusi. Sumber X log ukuran partikel. Sumber Y presentasi kumulatif lebih halus. Parameter utama D10 ukuran partikel di mana 10% tanah lebih halus. CU dan CC menentukan jenis grading tanah, well graded, poorly graded, dan gap graded. Aplikasi desain bahan timbunan, evaluasi
permeabilitas dan stabilitas tanah. Materi yang kedua, hubungan berat volume tanah. Pendahuluan. Hubungan berat volume tanah adalah konsep dasar dalam mekanika tanah yang membantu memahami distribusi 3 fase, padat, air, dan udara. Materi ini membahas parameter utama dan kaitannya dengan aplikasi geoteknik. Hubungan berat volume. Parameter utama dalam hubungan berat volume meliputi void ration, porositas, derajat kejenuhan, kadar air, berat satuan kering. Hubungan berat satuan dan void ration. Rumus penting. Berat satuan lembab, berat satuan kering, berat satuan jenuh, derajat kejenuhan. Hubungan berat kesatuan porositas dan kadar air. Porositas memainkan peran penting dalam berat satuan tanah. Berat satuan lembab, berat satuan kering, berat satuan jenuh. Kepadatan relatif. Kepadatan relatif mengukur tingkat kekompakan tanah granular. R sama dengan E max min E banding E max min E min. Dalam berat satuan void ration maksimum dan minimum. Faktor yang mempengaruhi ukuran butir di 50, void ration menurun dengan meningkatnya ukuran butir. Bentuk butir, partikel angular menghasilkan E min lebih rendah dibandingkan partikel bulat. Distribusi ukuran butir, gradasi baik menghasilkan void ration lebih kecil. Korelasi Emax, Emin, dan D50. Korelasi empiris. Emax kurang Emin. 0,23 plus 0,06 banding D50. Semakin besar D50, rentang Emax, Emin akan semakin kecil. Materi yang ketiga, plasticity and structure of soil. Konsistensi tanah berbutir halus. Liquid limit atau LL, kadar air di mana tanah berpindah dari plastis ke cair. Plastis limit PL, kadar air di mana tanah berpindah dari semi soil ke plastis. Shrink limit, kadar air di mana tanah berhenti menyusut meskipun kadar air berkurang. Liquid limit, precision cup method, menggunakan alat Cassegrain. LL ditentukan dengan 25 pukulan untuk menutup alur tanah. Falcon match, menggunakan kerucut standar untuk menentukan kadar air yang menghasilkan penetrasi 20 mm. Plastic limit, PL adalah kadar air di mana tanah melalui retak ketika digulung menjadi benang berdiameter 3,2 mm. PL menggambarkan batas bawah plastisitas tanah. Sink limit, SL adalah kadar air di mana volume tanah tidak berubah meskipun kadar air terus berkurang. Penting untuk memahami perubahan volume tanah kohesif. Plasticity index, mengukur rentang kadar air di mana tanah bersifat plastis. Tanah dengan PI tinggi cenderung memiliki plastisitas besar. Liquid index, LI, dan consistency index. Liquid index atau LI sama dengan W min PL. L min PL. LI kurang banding 1, tanah bersifat cair. LI kurang 0, tanah kaku. Konsistensi indeks CI sama dengan LL min W banding LL min PL, menunjukkan tingkat kekuatan tanah. Aktivitas A. Aktivitas tinggi menunjukkan potensi pengembangan besar atau contoh Montmorillonite. Struktur tanah non-kohesif, single atau granite, pasir, dan kerikil. Honeycomb, stabil untuk beban ringan. Kohesif, dispersed, partikel sejajar, rentan rembesan. Flocculated atau partikel teragregasi, lebih stabil. Plasticity grafik yang menghubungkan PI dan LL untuk klasifikasi tanah. Align, memisahkan lempung anorganik dari lanau anorganik. Uline, batas atau hubungan PI dan LL.
Pentingnya parameter plastisitas. Klasifikasi tanah berdasarkan perilaku plastisitas. Desain teknik sipil seperti fondasi pada tanah kohesif. Pemahaman plastisitas membantu mengelola tanah ekspansif. Materi yang keempat, pemadatan tanah. Bab 6. Pendahuluan. Pemadatan tanah bertujuan meningkatkan berat satuan tanah lepas, memperbaiki daya dukung, dan mengurangi penurunan. Jenis alat yang digunakan: smooth wheel rollers, shape soft rollers, rubber tear rollers, dan vibrate roller. Prinsip umum pemadatan. Pemadatan mengeluarkan udara melalui energi mekanis. Berat satuan kering maksimum tercapai pada kadar air optimum. Kurva pemadatan berbentuk lonceng dengan puncak pada OMC. Standar Protor Test menentukan berat satuan kering maksimum dan OMC. Tanah dipadatkan dalam 3 lapisan, masing-masing 25 tumbukan. Kurva pemadatan menunjukkan hubungan YMD dan kadar air. Faktor pemadatan: jenis tanah. Granular merespon getaran, menampung, membutuhkan kadar air optimal. Usaha pemadatan: energi lebih tinggi, meningkatnya maksimum dan menurunkan OMC. Modified Protor Test menggunakan energi pemadatan lebih tinggi. Tanah dipadatkan dalam 5 lapisan dengan palu 4,54 kg, tinggi jatuh 4,57 mm. Hasil maksimum lebih tinggi, OMC lebih rendah dibandingkan standar Protor Test. Hubungan empiris, korelasi berat satuan kering maksimum dan OMC berdasarkan sifat fisik tanah, spesifik gravity, liquid limit LL, dan plastic index. Struktur tanah lempung. Struktur flokulen atau acak terjadi pada kadar air rendah. Struktur terdispersi lebih paralel pada kadar air tinggi. Energi pemadatan tinggi menghasilkan orientasi partikel yang lebih paralel. Efek pemadatan pada tanah kohesif. Permeabilitas minimum pada OMC meningkat di sisi basah. Kompresibilitas lebih tinggi di sisi basah OMC. Kekuatan maksimum pada OMC menurun di sisi basah. Pemadatan di lapangan. Alat: smooth wheel rollers, space foot roller, pneumatic roller, vibrator roller. Faktor yang mempengaruhi: ketebalan lapisan, jumlah lintasan alat berat. Spesifikasi lapangan berdasarkan relative compression humidity lapangan versus humidity maksimum, relative density humidity lapangan versus humidity minimum maksimum untuk tanah granular. Penentuan berat satuan. Metode utama: sand cone method, Rowberry balloon method, nuclear density gauge drive cylinder method. Teknik pemadatan khusus: vibroflotation, pemadatan dengan getaran untuk tanah granular. Dynamic compression, beban berat dijatuhkan untuk pemadatan dalam. Electroosmosis, mengurangi kadar air tanah kohesif. Preloading dan Wickstein, mempercepat konsolidasi tanah jenuh. Blasting, pemadatan tanah granular menggunakan bahan peledak. Untuk materi yang kelima, pengujian kekuatan geser tanah. Pengantar kekuatan geser tanah. Kekuatan geser tanah adalah resistensi internal tanah terhadap kegagalan dan pergeseran. Berperan penting dalam analisis stabilitas tanah, desain fondasi, tekanan lateral pada struktur penahanan tanah. Komponen utama: kohesi dan sudut geser dalam. Faktor yang mempengaruhi: jenis tanah, kadar air, struktur partikel, dan kepadatan tanah. Kriteria kegagalan Morse-Coulomb. Kegagalan tanah terjadi saat ketegangan geser mencapai batas tertentu berdasarkan tegangan normal dan tegangan geser. Persamaan Morse-Coulomb menentukan kemampuan tanah menahan beban. Menggunakan diagram Morse circle untuk visualisasi hubungan tegangan normal dan geser. Kemiringan bidang kegagalan. Bidang kegagalan membentuk sudut terhadap tegangan utama besar. Penting untuk analisis kegagalan tanah dalam desain geoteknik seperti fondasi dan stabilitas lereng. Morse circle digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tegangan geser dan normal. Pengujian laboratorium untuk kekuatan geser. Metode pengujian yang digunakan: uji geser langsung, uji triaksial, uji geser sederhana, dan uji cincin torsional.
Tujuan mengukur kohesi dan sudut gesek dalam pada berbagai kondisi drainase tanah. Hasil pengujian digunakan untuk desain pondasi, stabilitas lereng, dan analisis tekanan lateral. Uji geser langsung, metode yang sederhana dan murah untuk mengukur kekuatan geser tanah. Spesimen tanah diletakkan dalam kotak geser dan gaya geser diberikan hingga kegagalan. Kelebihan, biaya rendah, cepat. Kekurangan tidak representatif untuk kondisi lapangan yang lebih kompleks. Distribusi tegangan tidak merata. Uji geser langsung pada tanah jenuh atau dry nut dilakukan pada tanah jenis dengan drainase sepenuhnya selama pembebanan. Memberikan nilai kohesi efektif dan sudut gesek dalam untuk analisis stabilitas jangka panjang. Keuntungan cocok untuk desain pondasi dan analisis stabilitas lereng pada tanah jenuh. Komentar umum tentang uji geser langsung. Keuntungan, pengujian sederhana dan ekonomis cocok untuk tanah granular. Kekurangan, tegangan geser tidak merata. Tidak mewakili kondisi 3 dimensi, kurang akurat untuk tanah kohesif. Uji triaksial atau umum. Metode lebih kompleks yang digunakan untuk mengukur kekuatan geser tanah dalam kondisi 3 dimensi. Menggunakan tekanan confining dan tegangan aksial untuk mensimulasikan kondisi lapangan. 3 jenis konsolidasi drainage, konsolidasi undrained, unconsolidated undrained. Uji triaxial consolidated ground. Spesimen konsolidasi terlebih dahulu dengan drainase penuhnya selama pembebanan, memberikan parameter kekuatan geser dalam kondisi drainase untuk desain jangka panjang. Cocok untuk analisis stabilitas lereng dan pondasi pada tanah jenuh. Uji triaxial konsolidasi undrained atau tanah dikonsolidasi terlebih dahulu, tetapi drainase tidak diizinkan selama pembebanan aksial. Memberikan data tentang tekanan air pori dan parameter kekuatan geser total dan efektif. Cocok untuk analisis jangka pendek seperti kegagalan lereng mendadak. Sekian pembahasan tentang materi mekanika tanah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.